istilahnya ya pasrah lah piye Manumodewo apakah serius dengan Kartini atau saya menerima si Daneswara tadi. Nah, pada situ si Jayaloka pergi ke pertapan Sabtuarga tempatnya si Kamunoyoso tadi untuk memberitahu permasalahan tersebut. Nah, akhirnya Prabu Daneswara di negara Medang Kamulyan itu dihadap oleh prajurit raksasa dan dewan. Dia memiliki juga prajurit hewan yang bernama Gajah Barigu dan Garuda Hudaksi dan juga Naga Aswana, Mas Bayu. Jadi semua itu hewan semua namun bisa berbicara seperti manusia, iso toto jalma seperti manusia. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas lakon-lakon yang ada di epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, kemarin Mas Gurit mengatakan bahwa Kamunoyoso memiliki 3 orang anak, yaitu Sekutrem, Bambang Srianti, dan Manumodewo ya Mas. Okay. Nah, setelah bercerita tentang pernikahan Sekutrem dan juga Bambang Srianti, nah untuk anak ketiga yaitu Manumodewo itu bagaimana kisahnya Mas Gurit? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita Manumodewo tersebut. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Saya akan memberitahu, namun ini jangan dijadikan acuan ya Mas Bayu. Informasi dari saya hanya mengetahui saja dari saya membaca dan saya berguru kepada guru-guru saya Mas Bayu tentang bagaimana kisah-kisah apa saja yang terdapat dalam lakon Ramayana maupun Mahabharata Mas Bayu. Nah, tentang anak dari Kamunoyoso yang ketiga yang bernama Manumodewo tersebut. Nah, saya mengetahui tentang saya hanya mempunyai sedikit cerita tentang pernikahannya si Manumodewo Mas Bayu. Pernikahan Manumodewo ya? Benar sekali ya. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Raja Negara Wirata yaitu Prabu Basukesti saat itu sedang dihadap anaknya yaitu Raden Basutoro dan patihnya bernama Jayaloka. Nah, dan juga dihadap juga oleh mertuanya yaitu Begawan Suganda dan Bermonoradyo. Nah, pada saat itu sang raja ingin menikahkan yang saya ceritakan kemarin yaitu Badari Kardini. Ada kemarin saya menceritakan tentang Badaro Kardono dan Kardini, dan dia ingin menikahkan Badari Kardini atau Dewi Kardini dengan anak si Kamunoyoso bernama Manumodewo, anak yang ketiga tersebut. Nah, pada saat itu akan tetapi sang Dewi Kardini atau Badari Kardini tadi ternyata dilamar Mas Bayu oleh seorang raja muda dari negara Medang Kamulyan bernama Prabu Daneswara. Perlu diketahui bahwa Prabu Daneswara adalah anak Prabu Kuswala Mas Bayu. Nah, sang Prabu Basukesti dia mengutus patihnya yaitu Jayaloka untuk menyerahkan hal tersebut, permasalahan tersebut kepada si Kamunoyoso tersendiri karena menyangkut dengan anak ketiganya itu Manumodewo. Istilahnya ya pasrah lah piye Manumodewo apakah serius dengan Kartini atau saya menerima si Daneswara tadi. Nah, pada situ si Jayaloka pergi ke pertapan Sabtuarga tempatnya si Kamunoyoso tadi untuk memberitahu
permasalahan tersebut. Akhirnya Prabu Daneswara di negara Medang Kamulyan itu dihadap oleh prajurit raksasa dan dewan. Dia memiliki juga prajurit hewan yang bernama Gajah Barigu dan Garuda Hudaksi dan juga Naga Aswana, Mas Bayu. Jadi semua itu hewan semua namun bisa berbicara seperti manusia, iso toto jalma seperti manusia. Sang raja itu kecewa karena lamarannya masih timbang, masih ngambang oleh Kartini tadi. Melamar Dewi Kartini tadi, sang Raja Basukesti belum memberikan kepastian kepada si Prabu Daneswara tadi, lalu mengutus salah satu patihnya bernama Indrayaksa untuk istilahnya memastikan dan orang nek iso ora iso Bathara Kartini dibawa ke negara Medang Kamulyan. Kalau tidak diberikan, negara Wirata harus dihancurkan seperti itu. Lalu Patih Indrayaksa berangkat menuju ke negara Wirata. Pada situ terjadi peperangan, Mas Bayu, antara negara Wirata melawan Medang Kamulyan. Terjadi peperangan sedang rame-ramenya lah. Pindah tempat di Pertapan Saptarga dulu, Mas Bayu. Di Pertapan Saptarga, Kamunoyso tadi dihadap oleh anaknya ketiganya, yaitu Skutrem, Sriyanti dan Manumodyo tadi. Nah, pada saat itu datanglah si Patih Jayaloka, utusannya si Prabu Basukesti, mengingatkan pesan yang sang raja tadi yang istilahnya masrah ke permasalahan ini kepada Kamunoyo sendiri. Nah, lalu Skutrem diutus oleh Kamunoyoso untuk istilahnya menyirnake si Prabu Daneswara tadi. Nah, karena ada yang mengatakan bahwa Prabu Basukesti pun tidak menerima lamarannya si Prabu Daneswara, takutnya nanti Daneswara memaksa seperti itu. Maka dari itu Kamunoyoso berani untuk mengutus si Skutrem untuk menyirnake si Prabu Daneswara tersebut, Mas Bayu. Akhirnya Skutrem pergi maju berperang di negara Wirata tadi. Ternyata si negara Wirata sudah dikepung oleh pasukan negara Medang Kamulyan Prabu Daneswara juga. Nah, akhirnya perang terjadi di situ. Si Skutrem perang melawan prajurit-prajuritnya, yaitu Indrayaksa dan juga ketiga hewan anak buah si Prabu Daneswara, Gajah Barigu, terus Garuda Hudaksi tadi dan juga Naga Aswana tadi. Namun ketiga hewan yang sakti-sakti tersebut kalah melawan Skutrem, Mas Bayu. Kalah. Nah, terus tuh bagaimana, Mas Blit? Kisah perang itu sendiri. Tapi sebelum Mas Blit jelaskan, diminum dulu. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran bagaimana kelanjutan dari perang tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Mas, kelanjutan dari perang tersebut? Nah, perang tersebut akhirnya si Skutrem bisa membunuh si 3 anak buah Prabu Daneswara yang berwujud hewan tadi. Ketiganya kalah. Nah, pada saat itu di Prabu Basusena di negara Gajah Oya, perlu diketahui bahwa Prabu Basusena itu adalah anaknya Prabu Basumurti. Jadi tunggale Prabu Basukesti, masih saudaranya Prabu Basukesti, dan istrinya bernama Dewi Basundari, Mas Bayu. Dia ingin pergi ke Wirata untuk menghadiri pernikahan Dewi Kartini dengan Manumodyo itu tadi, kan masih ada hubungan. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Prabu Daneswara tadi, Mas Bayu. Prabu Basusena tadi bertemu Prabu Daneswara. Nah, saat itu si Prabu Daneswara melihat kecantikannya istri dari Basusena, yaitu Dewi Basundari tadi, ingin merebut dari Basusena. Akhirnya Daneswara perang melawan si Basusena, terjadi peperangan dan ternyata anak dari Basumurti itu kalah. Dari Basusena itu pun kalah, mati terkena senjata Daneswara yang bernama Sanjata Sora Pamungkas. Nah, dari itu si Basusena kalah. Lah, mengetahui suaminya kalah, si Basundari tadi akhirnya berlari sendirian menuju ke negara Wirata. Pada saat itu dikejar oleh si Prabu Daneswara tadi. Jadi si Daneswara itu yang pada mulanya ingin menikahi Kartini dan di tengah jalan bertemu dengan Basundari,
dia terpikat atau kepencut istilahnya dengan kecantikannya si Basundari anak Prabu istri dari Basuseno itu tadi. Nah, dia berlari menuju ke negara Wirata, dioyak harus si Daneswara pada saat itulah. Di negara Wirata Mas Bayu, sang raja Prabu Basukesti itu menerima kedatangan besanya itu Kamunoyoso tadi ya, sambil membawa si Manumodewa. Manumodewa datang bersama Kamunoyoso. Nah, pada saat itu dinikahkan dengan Dewi Kardini, segera dinikahkan. Pas itu sang raja senang sekali karena berhasil menikahkan Kardini dengan Manumodewa itu tadi. Nah, mengadakan pesta raja besar-besaran karena masih ada hubungan, karena senang sekali tahu bisa menyambung, berarti ngelumpukke balung pisah antarane si Basukesti dan Manumoyoso tadi atau Kamunoyoso tadi. Nah, saat pesta terjadi, tiba-tiba datanglah Dewi Basundari yang dikejar oleh Daneswara itu tadi. Nah, datang menghadap kepada sang raja Prabu Basukesti dan mengatakan bahwa suaminya yang bernama Prabu Basuseno, sedulure si Basukesti tadi, mati di tangan Prabu Daneswara, anak Prabu Kosolo di negara Medang Kamulyan tadi. Nah, terus reaksi raja gimana? Nah, pada saat itu mendengar kabar bahwa saudaranya meninggal tadi, Basukesti sangat marah karena Basuseno adalah salah satu saudara yang sangat dia cintai seperti itu. Nah, dia marah. Akhirnya dia mengutus si anaknya dan juga si Sekutrem untuk berperang melawan si Daneswara. Lalu si negara Gajah Hoyo, negaranya Basuseno, diberikan kepada Basundari istrinya tadi. Nah, seketika itu si Daneswara mengamuk di negara Wirata, nututi si Basundari tadi, sampailah di negara Wirata dia mengamuk dengan meminta si Basundari tadi. Nah, terjadi peperangan, Sekuter maju bersama saudara-saudara juga maju melawan si Prabu Daneswara tersebut. Nah, maksud Sekutrem itu juga sakti, dia bisa istilahnya mujo angin, ngundang angin, sehingga pas itu melawan si Daneswara dia hanya mujo angin, datanglah angin besar, si Daneswara terpental Mas Bayu, kentas kamprung istilahnya nek basa Jawane seperti itu. Nah, itu akhirnya si Manumodewa tadi menikah dengan si Dewi Kardini. Nah, itu sedikit cerita dengan sosok si anak ketiga dari Kamunoyoso, yaitu bernama Manumodewa Mas Bayu. Nah, berhasil menikahi Dewi Kardini. Ya, terima kasih ya Mas Gurit tentang kisahnya tadi. Ya. Nanti Mas Gurit bisa cerita lagi ya. Iya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah anak ketiga dari Kamunoyoso yang bernama Manumodewa yang berhasil menikahi Dewi Kardini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.